Selamat berjumpa kembali. Apa kabar hari ini? Sama seperti kemarin-kemarin, bukan? Dalam keadaan sehat, sukacita, bahagia, dan damai di hati. Hati yang damai membawa sukacita. Amin. Mari kita mempersiapkan hati membaca firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bacaan-bacaan hari Minggu depan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung tahun liturgi tahun A, dengan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Selanjutnya kita akan mulai tahun baru liturgi tahun B dengan memasuki masa Advent. Apa makna hari raya Kristus Raja semesta alam ini bagi kita? Mari kita mulai dengan Injil yang membuka ungkapan yang luar biasa. Kristus yang akan datang dengan otoritasnya, dengan kekuasaan yang diperolehnya dari Bapanya. Ia berkata kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya, semua bala tentara malaikat bersamanya. Ia bertakhta dengan penuh kemuliaan. Sementara Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika dia ada di dunia, ia hidup begitu sederhana. Sahabat-sahabatnya siapa? Sahabat-sahabatnya adalah orang-orang kecil, orang-orang berdosa, para rasul yang sebagian besar dari kalangan nelayan. Coba kita renungkan, kita maknai. Dan setelah menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, Allah membangkitkan dia. Diundang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu, kuasa Yesus seperti yang kita ungkapkan dalam kredo. Dia datang untuk mengadili yang hidup dan yang mati, yang mengakhiri sejarah manusia. Yesus memakai kuasa ini untuk memisahkan satu dengan yang lainnya, seperti seorang gembala memisahkan kambing dan domba. Namun kenyataannya, bagaimana kenyataannya? Yesus menunjukkan otoritas ini justru nampak dalam pelayanannya bagi orang-orang sederhana, bagi mereka yang menderita. Kuasa Yesus, kuasa melayani orang-orang sederhana. Raja mulia, raja seluruh alam semesta, menyamakan dirinya dengan orang-orang kecil.
Kristus sebagai Raja berkata kepada orang-orang yang duduk di sebelah kanannya, "Mari, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak awal, sejak dunia dijadikan." Siapa-siapa yang disebutkan Yesus itu? Mereka adalah yang memberi makan, memberi minum, pakaian kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin. Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang kecil. Sungguh luar biasa. Setiap kali kita menolong, berbuat kebaikan pada orang-orang miskin, orang-orang kecil, sesungguhnya kita berbuat kepada Yesus. Yesus sebagai gembala yang baik, seperti yang kita nyanyikan dalam Mazmur. Kita takkan pernah kekurangan. Amin. Amin. Demikian dalam Perjanjian Lama. Allah adalah gembala yang baik. Dia mencari domba-dombanya yang tersesat, yang terluka, yang hilang. Semua mendapat perawatan yang istimewa, diperhatikan. Sementara Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil kita renungkan kembali apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus yang tidak menerima, yang tidak menolong orang-orang miskin, orang-orang kecil. Apa yang sesungguhnya Yesus mau ajarkan kepada kita dengan ungkapan yang keras ini? Kita bicara tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus. Kita akan diadili Tuhan Yesus dengan kriteria kasih. Kasih kita pada Kristus nampak nyata melalui kasih kita kepada sesama. Ini yang dipakai Yesus untuk menentukan nasib kita kelak. Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus mengingatkan mereka sekali lagi, Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Paulus juga singgung sebagaimana karena dosa Adam kita semua jatuh ke dalam dosa. Dalam Kristus, oleh karena Kristus, kita semua memperoleh hidup kita. Kita dibangkitkan. Bagaimana kita yang banyak ini, jumlahnya besar ini? Paulus berkata, tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus yang pertama, setelah itu mereka yang menjadi miliknya. Siapa-siapa mereka itu? Ibu Maria, Santo Yosef, para kudus, dan tentu semua orang yang melakukan perbuatan baik. Lalu kita urutan yang keberapa? Pada waktunya. Dan untuk itu siap siagalah. Banyak berbuat amal, banyak berbuat kasih. Perhatikanlah orang-orang kecil. Yesus sungguh Raja alam semesta, terutama melalui pelayanannya dan melalui kasihnya pada orang-orang kecil. Semoga dengan firman Tuhan yang boleh kita renungkan,
dan melalui sharing dan renungan ini, Bapak Ibu semakin terpanggil untuk mengasihi dan menolong orang-orang kecil. Tuhan memberkati Anda semua. Salam saya Romo Agus, Inyoman Murtiko SPD, Domus Orationis Batu, Malang. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Sebab Tuhan Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja seluruh bumi. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Dia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Dia pilih bagi kita tanah pusaka, kebanggaan Yakub. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Bermazmurlah bagi